Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadir kembali 3 berita utama hari ini. Karena malu, seorang buruh pabrik perempuan tega membunuh dan membuang bayi hasil hubungan tanpa ikatan pernikahan dengan sesama buruh di Kabupaten Semarang. Kopda Eri Dwi Priambodo, korban ledakan amunisi kedaluarsa dimakamkan secara militer di kampung halamannya di Temanggung. Belasan calon haji asal embarkasi Solo dikembalikan ke daerah asal dan ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci karena sakit. Jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo, salah satu korban ledakan amunisi kedaluarsa di Garut, Jawa Barat, dimakamkan secara militer di Desa Kebumen, Kabupaten Temanggung. Tragedi ledakan amunisi kedaluarsa itu merenggut 13 nyawa, 4 anggota TNI dan 9 orang warga sipil. Jenazah Kopda Eri Dwi Prabowo dimakamkan secara militer di kampung halamannya di Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Selasa malam. Prosesi pemakaman berlangsung haru di bawah cuaca hujan. Sejumlah karangan bunga berjejer di depan rumah keluarga almarhum. Jenazah disalatkan terlebih dahulu di masjid dekat rumah sebelum dimakamkan. Kopda Eri merupakan satu dari 13 korban tewas dalam tragedi ledakan amunisi kedaluarsa di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Korban terakhir pulang ke kampung halamannya pada Lebaran lalu. Si Eri itu pulang kan pas Lebaran, ya tetap ke saudara-saudaranya, ya periang, humoris lah, sama anak-anaknya juga akrab. Selama ini Mas Eri tinggal di mana Pak? Eri tinggal di asrama di Bubusmu 3 Jakarta. Sementara kenaikan pangkat Kopda Eri akan melewati prosedur di institusi TNI. Kenaikan pangkat ini nanti akan diputuskan melalui proses tersendiri, jadi karena bencana ini juga terjadi musibah itu tanpa kita sadari, ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga proses tetap berjalan, tapi untuk almarhum harus cepat untuk dikebumikan, mengingat kondisi jasad kemungkinan juga sudah harus segera dimakamkan. Demikian. Kopda Eri tewas dalam insiden maut ledakan amunisi kedaluarsa di Garut, Jawa Barat. Selain Kopda Eri, 3 anggota TNI lainnya dan 9 warga sipil ikut menjadi korban. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Kita beralih ke informasi yang lain. Percaya nggak kalau hobi itu bisa menghasilkan? Seperti perempuan di Kabupaten Magelang yang gemar dengan tanaman. Ia mencoba budidaya dan mengolah bunga rosella menjadi makanan dan minuman. Hasilnya pun menggiurkan. Dalam 1 bulan ia mampu menghasilkan puluhan juta rupiah. Pandemi itu kali ya, 2019-2020 itu mulai saya menanam rosella. Awal dari saya hobi tanaman, nah dari hobi itu saya ingin mengembangkan gimana caranya supaya hobi saya menambahkan value gitu. Ada value-nya gitu. Nah dari situ saya mencoba untuk mengolah bunga rosella menjadi produk olahan-olahan yang bisa dimakan, diminum.
Sejauh ini sih apa ya, mungkin kalau kemarau airnya untuk ngalirin tuh agak susah karena kita dari sumur, dari apa gitu, butuh effort gitu aja sih. Kalau hujan kan memang udah alami ya, air hujan gitu. Kalau kemarau aja dampaknya apa, untuk nyiramnya aja gitu agak capek gitu, karena harus 2-3 hari sekali disiram. Kalau misalnya benar-benar tak panen semuanya ya, dalam satu petak sawah itu bisa 200-300an kilo. Karyawan saya sebenarnya cuma 2 Mas, gitu yang aktif ya gitu. Cuman kalau yang cabutan waktu pasca panen itu banyak cabutan dari masyarakat itu. Untuk panen, ngupas, ngolah itu banyak. Saya karyawan di Rosella Borobudur. Dari metik, terus misahin biji, nanti sama pengolahan. Ngolahnya ada yang jadi sirup, dari teh, terus selai, jelly. Ini menjual Rosella segar baru petik itu 1 kilo, untuk yang standar biasa tuh 55, untuk yang premium 65. Fluktuatif ya Mas, gitu. Jadi kadang namanya jualan ya, kadang naik, kadang turun, kadang standar gitu. Ya lumayan lah pokoknya. Setiap hari ada aja ya gitu. Cuman kalau hari-hari summer itu biasanya banyak kan orang-orang bule luar, orang mancanegara yang banyak. Cuman kalau hari-hari libur itu orang lokal sama bule. Fantastic! It's really delicious. It's very special in color, in taste, and everything, and it's organic. So I really like it, and I'm surprised what you can make out of it. Harapannya ke depan, usaha saya ini atau hobi saya ini bisa menginspirasi masyarakat Indonesia, walaupun hobinya mungkin beda ya, bukan tanam, bukan apa ataupun tanaman, tapi bisa menambah nilai value dari hobinya itu. Jadi dari sekedar hobi bisa menghasilkan nilai tambah. Semua orang punya hobi, tapi bagaimana cara kita mengolah hobi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Ayo kita berani berubah.